Haji Tubagus Ismail lahir pada tahun 1840. Ia merupakan seorang ulama Banten yang cukup terkenal di kalangan koloni Haji di Mekah. Ia berasal dari keluarga keturunan bangsawan Banten, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Ia mendapatkan dasar-dasar pengajaran di Rasa Islamiyah dari ayahnya sendiri, Haji Sadili. Pertama kali ia mengaji, ia di bawah bimbingan Kiai Haji Sahal. Semasa kecil, Tubagus Ismail dikenal sangat cerdas dan tekun belajar. Ketika masih kecil, Ismail diajak oleh ayahnya untuk berangkat haji. Sepulangnya dari Mekah, Ismail pergi mengaji ke para ulama yang dahulu membimbing tokoh idealnya Syekh Nawawi. Dahaganya akan ilmu pengetahuan melebihi dahaga para santri usianya. Konon katanya, ia juga mendapatkan bimbingan pengajaran dari seorang guru besar bermadzhab Hanafi, Syekh Said Al-Qutubi, yang tidak pernah mengajar Syekh Nawawi dan ulama-ulama lainnya. Pada saat di Banten, Tubagus Ismail mengajar ilmu alat, ilmu nahwu dan saraf dengan kualitas yang sedemikian tinggi sehingga memungkinkan para santrinya memahami 3 ilmu sekaligus, fikih, kalam, dan tasawuf. Tubagus Ismail juga memperdalam ilmu nahwu, fikih, usul fikih, tafsir, dan hadis di beberapa pesantren di tanah air. Kegiatan belajar mengajarnya di Banten terhenti pada tahun 1871. Ia kembali ke Mekah dan menetap di sana. Ia dikenal sebagai orang Banten yang kaya raya dan sangat dermawan. Setiap hari di salah satu rumahnya, ia juga memberikan 2 mata pelajaran kepada para santri yang juga dibimbing oleh Syekh Nawawi. Pada hari-hari besar tertentu, terutama pada bulan Rabiul Awal, ketika memperingati Maulid Nabi, rumahnya dipenuhi mukimin yang hendak memperingati perayaan Maulid Nabi. Ia sangat populer di kalangan orang-orang Nusantara, dikenal senang membantu orang yang kesusahan. Untuk memperingati Maulid, ia bisa berkali-kali mengundang teman-temannya makan di rumahnya. Pada tahun 1883, setelah kembali dari Mekah, Haji Tubagus Ismail, seorang pengikut tarekat Qadiriyah dan murid dari Haji Abdul Karim, memulai kiprahnya dengan mendirikan sebuah pesantren serta cabang tarekat Qadiriyah. Di kampungnya, Tubagus Ismail juga membangun sebuah masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan yang aktif. Kini masjid peninggalan Haji Tubagus Ismail dikenal sebagai Masjid Jami Al-Ittihad di kampung Gulacir. Saat itu suasana Cilegon Serang masih dikuasai oleh kolonial Belanda yang masih anarkis terhadap masyarakat pribumi dan juga merusak nilai-nilai keagamaan Islam yang ada di sini. Menyadari dirinya mulai menarik perhatian umum, ia pun segera melancarkan propaganda untuk melawan penguasa kafir yaitu kolonial Belanda. 2 bulan sebelum pemberontakan, Tubagus Ismail berkeliling untuk menggalang dukungan dari berbagai kiai dan masyarakat berpengaruh pada saat itu. Pada tanggal 7 Juli di kediaman Aji Akhia di Jombang Wetan ada keramaian besar. Perkumpulan ini sengaja dipersiapkan untuk mempersiapkan pergerakan pemberontakan. Pada pertemuan ini menghasilkan keputusan. Penyerangan itu dimulai dari kumpul di Beji bergerak dari utara ke selatan yang dipimpin Haji Wasid, sedangkan yang dipimpin Tubagus Ismail bergerak dari selatan ke utara. Peristiwa penyerangan pasukan yang dipimpin Tubagus Ismail dimulai pada malam hari, pada tanggal 8 Juli. Ia memimpin sejumlah partisan berasal dari Arjawinangun, Gulacir, dan Cipeber. Penyerbuan ini merangsek ke beberapa rumah para pejabat kolonial di kota Cilegon dan berakhir dengan terbunuhnya asisten residen Cilegon, Goebbels, dan 16 orang Eropa dan pejabat pribumi lainnya. Keesokan harinya pukul 1 dini hari, Tubagus Ismail memimpin sekitar 300 pejuang menyerbu Cilegon dengan tujuan menggulingkan kekuasaan kolonial Belanda. Ia memimpin langsung serangan ke rumah pejabat Belanda, Francois Dumas. Pasukan pejuang berpakaian serba putih berhasil memasuki pusat kota dan membagi kekuatan ke berbagai titik strategis seperti pasar, gardu, dan rumah para pejabat kolonial. Di sisi lain, pasukan Tubagus Ismail menyerang rumah pejabat Belanda termasuk rumah Raden Purwadiningrat yang menelan korban jiwa. Setelah menguasai sejumlah titik, Tubagus Ismail melanjutkan penyerbuan ke rumah asisten residen Goebbels yang sudah kosong. Setelah berhasil meluluh lantahkan kota Cilegon, pada 9 Juli 1888, pasukan TB Ismail dan Ki Wasid bergerak menuju Serang untuk melumpuhkan ibu kota Residen Banten dan semua orang Eropa serta pejabat pribumi lainnya. Ketika para pejuang memasuki desa Toyomerto dari arah depan pada jarak ratusan meter, mereka menyaksikan sejumlah pasukan Belanda bergerak ke arah yang berlawanan. Seketika itu, Haji Wasid memerintahkan pada pejuang menutup jalan serta bersiaga menghadapi pertempuran. Dalam pertempuran sengit di Toyomerto, banyak pejuang gugur tertembus peluru, memaksa Ki Haji Wasid memberi perintah mundur. Setelah peristiwa terbunuhnya belasan orang Eropa serta luka-lukanya pejabat pribumi dan keluarganya, pemerintah kolonial Belanda mengirim pasukan bersenjata lengkap ke daerah-daerah.
Pada 13 Juli 1888, rombongan pejuang meninggalkan Gunung Gede dan berkemah di sekitar muara Sungai Kerenceng. Esok paginya mereka melanjutkan perjalanan ke Medang Batu. Pada 18 Juli, 2 detasemen Belanda dikerahkan untuk mengejar mereka yang konon akan melarikan diri melalui pantai barat menuju Batavia. Tubagus Ismail dan 19 pejuang lainnya akhirnya setuju dan melanjutkan perjalanan melalui hutan Medang Batu hingga tiba di Caringin dan menyeberangi Sungai Cibungur. Perjalanan ini penuh rintangan, mulai dari hutan lebat, sungai deras, hingga bukit-bukit terjal. Setelah 10 hari bertahan dalam pelarian, pada 27 Juli 1888 mereka disergap oleh militer Belanda di desa Sumur. Dalam kondisi terpojok, Ki Wasit dan Tubagus Ismail dan para pejuang lainnya dengan gagah berani keluar dari persembunyian. Pertempuran sengit terjadi dan akhirnya Ki Haji Tubagus Ismail dan Ki Wasit dan pejuang lainnya gugur sebagai syuhada.